Korban banjir kabarnya dimintai KTP dan KK agar bisa mendapatkan bantuan makanan dan mengungsi di posko. Sampai ada seorang ibu-ibu yang mengatakan bahwa rumah kami hanyut, Pak, beserta dengan berkas-berkasnya. Ini menunjukkan bagaimana konyolnya birokrasi di lapangan yang tidak mengerti bahwa banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. Ini mereka udah tahu kalau masyarakat banyak yang kehilangan tempat tinggal, malah diminta KK sama KTP. Gimana sih? Jadi kejadian ini terjadi di Sumatera Barat nih. Nah, waktu itu dibuat semacam posko untuk mengungsi dan ada bantuan makanan. Masalahnya adalah mereka diminta KTP dan kartu keluarga. Banyak korban yang nggak sempat ambil dokumen penting dong, karena mereka menyelamatkan diri pada saat banjir bandang. Warga sulit banget dalam kondisi darurat, kebutuhan pangan memang harus cepat. Apalagi ada anak bayi. Nah, hal-hal seperti inilah yang ditakutkan oleh banyak netizen. Yang mana sebenarnya bantuan dari pemerintah pusat itu ada, tapi birokrasi di bawah itu sangat berbelit-belit. Padahal sebenarnya semua warga berhak untuk mendapatkan bantuan karena ini butuh dan terdesak. Jadi kalau seandainya makanan itu nggak dikasih gara-gara nggak ada KTP dan KK, terus gimana? Nah, kabarnya yang paling parahnya adalah bahwa bantuan makanan yang terkumpul ini seringkali ditumpuk loh sama petugasnya di sana dan baru dibagikan di malam hari. Sebagian besar makanan menjadi basi dan pembagiannya tidak merata. Kenapa sih nggak dibagikan secara langsung? Warga butuh makanan. Dan netizen menuturkan, bisa nggak sih birokrasi itu nggak usah berbelit-belit? Ini situasi bencana loh. Karena kepala BNPB yang dianggap kurang empati dan menganggap remeh bencana, netizen mengingat kembali kepala BNPB di tahun-tahun sebelumnya yang ternyata sangat berbeda. Bisa dijadikan pegangan data. Bahkan mereka langsung bergerak turun ke lokasi sebelum berita menyebar. Dan seharusnya seperti inilah kepala BNPB bekerja. Jadi di situasi bencana seperti ini, seharusnya yang dijadikan pegangan data dan rujukan itu kepala BNPB. Iya dong, seharusnya seperti itu. Namun sayangnya kepala BNPB saat ini malah buat rakyat kecewa. Bagaimana statementnya yang menyatakan bahwa banjir bandang dan tanah longsor itu hanya mencekam di media sosial aja. Akhirnya netizen merasa tidak percaya lagi kepada BNPB yang saat ini. Nah, 3 sosok yang dirindukan pada saat bencana sebelumnya. Yang pertama adalah Sutopo Purwonugroho. Beliau sudah almarhum, mantan kepala humas BNPB yang dikenal sebagai pahlawan informasi. Kemudian ada Legend Purnawirawan Doni Monardo, almarhum kepala BNPB periode 2009 sampai 2021 yang dikenal bergerak cepat dan langsung turun ke lokasi dan sigap tentang koordinasi. Terus waktu era COVID-19, siapa yang menjabat, Tri? Soalnya itu kan bencana nasional. Bener banget, waktu era COVID-19, beliau ini bukan kepala BNPB sebenarnya, tapi juru bicara pemerintah. Namanya adalah Dr. Ahmad Yuryanto, almarhum. Nah, saat itu wajah dan suara beliau memang tidak asing waktu pandemi. Dan dia selalu menyampaikan informasi dengan tenang, jelas, dan berbasis data. Bahkan menjadi pegangan jutaan orang saat itu. Bupati Aceh Utara menangis dan menyatakan bahwa tidak sanggup menangani banjir, dan ini disampaikan dengan surat pernyataan yang dibacakan secara langsung loh teman-teman. Dia menyatakan rakyat kelaparan, jenazah belum diambil, tolong bantu kami pemerintah pusat. Ya Allah, Aceh Utara itu daerah yang paling parah terdampak kan? Iya bener banget, karena ada salah satu daerah juga di Aceh Utara yang tersapu bersih, bahkan sebelumnya ada pemukiman. Ini hilang karena terpendam lumpur. Bupati Aceh Utara yaitu Bapak Ismail Ajalil kemarin sempat menandatangani surat ketidaksanggupan daerah menangani dampak banjir di kabupaten itu. Ini pada hari Rabu 3 Desember. Beliau mengungkapkan bahwa minim sekali bantuan di Aceh Utara. Ada sekitar 852 desa terendam banjir. Bayangkan, dan longsor. Aceh Utara adalah daerah terluas dan terparah yang terkena banjir. Ini membuat Bupati Aceh Utara menyatakan gak sanggup. Bahkan sejak hari pertama aja, beliau meminta helikopter untuk distribusi beras ke pedalaman. Ya Allah, jadi semua akses di daerah ini terputus jalur darat. Bener banget, ini harus lewat helikopter. Bayangkan, masyarakat kelaparan menunggu bantuan. Bahkan beliau sampai mengatakan bahwa saya sendiri turun dan masuk ke air agar sengaja dicaci maki oleh warga biar pemerintah pusat melihat bahwa kami benar-benar membutuhkan bantuan negara.